Terima kasih Anda masih bersama saya, Ruri Putra Ananda di Berita Padang. Kembali kami sampaikan 3 berita utama di hari ini. Anak panti asuhan yang tenggelam di pantai Ujung Batu Padang ditemukan meninggal dunia. Lapas kelas 2B Tanjung Pati gelar program paket belajar bagi warga binaan. Nyaris ricuh, pematokan batas tanah ditentang warga. Pematokan batas tanah aset milik negara nyaris ricuh. Pasalnya, warga menolak untuk pengukuran tanah yang akan dipatok di daerah Kurau Pagang, Kecamatan Nanggalo Padang pada hari Selasa. Pematokan batas tanah yang diklaim milik Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi wilayah 10 Sumatera Barat mendapat perlawanan dari warga. Mereka bukan saja menentang, tapi juga menghalangi kegiatan itu. Aksi dorong-dorongan terjadi antara petugas Satpol PP dengan warga. Warga menolak karena mereka selama ini telah menempati tanah itu. Meski tidak memiliki sertifikat, namun warga merasa berhak menempatinya karena tanah itu diklaim sebagai pusako tinggi milik kaum mereka. Ada putusan dari pihak LLDT. Udah dari 73 saya tuh. 73. Berarti dari orang tua ibu ya? Iya, dari orang tua. Kalau tanah pusako tinggi. Oh, tanah pusako tinggi Bu ya. Dasarnya dari mama. Oh, yang digugat. 725 katanya. Dua kedai satu, rumah satu. Namun akhirnya warga berhasil ditenangkan karena petugas di lapangan juga bersikap persuasif dan tidak melakukan tindak kekerasan kepada warga. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LLDikti memiliki alas hak tanah yang jelas berupa sertifikat hak pakai nomor 8 tahun 1992 sebagai bukti kepemilikan. Kita sudah ada akte jual beli nomor 38 tahun 92 tanggal 11 Februari 1992. Semuanya ada akte jual belinya dan itu tertuang dalam sertifikat hak pakai nomor 8. Kalau memang warga merasa tidak ada sertifikat alas hak bagi LDT, ini kan kita sudah juga terbuka ini untuk ayo kita berdiskusi ini loh hak alas kita gitu. Dan itu juga diperkuat oleh dari Kasih Penkum Kejati Sumbar yang hadir dalam kegiatan itu menyatakan pendampingan dilakukan Kejati Sumbar atas permintaan LLDikti wilayah 10 yang meminta bantuan pemulihan aset. Pasalnya aset berupa tanah dengan luas 725 meter persegi itu selama ini dikuasai serta ditempati oleh pihak lain yang ditandai dengan adanya bangunan semi permanen. Aset LLDikti wilayah 10 atau merupakan aset negara, maka LLDikti wilayah 10 meminta bantuan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dengan memberikan kuasa khusus pada bidang perdata dan tata usaha negara Kejati Sumbar dengan nomor SKK nomor 5 tahun 2024 tanggal 21 Februari tahun 2024, kemudian diperbaharui nomor SKK nomor 9 2024 tanggal 12 September 2024. Pematokan batas tanah melibatkan pihak BPN, personel Denpom 14 Padang, Satpol PP Padang, Biro Hukum, perangkat kecamatan, hingga kelurahan, yang juga ramai disaksikan oleh warga sekitar. Petugas kepolisian dari Satreskrim Polresta Padang ini menggerebek sebuah rumah di daerah Taratak Paneh, Kecamatan Kuranji, pinggiran Kota Padang, pada Senin malam. Polisi menangkap seorang pelaku pencurian bernama Ivan. Saat digeledah, polisi menemukan peralatan yang biasa digunakan untuk mengonsumsi sabu-sabu. Di rumah itu, polisi menyita barang bukti hasil curian berupa satu kotak yang berisi aksesoris pelaminan milik majikannya. Pelaku nekat mencuri dengan alasan untuk kebutuhan biaya berobat istrinya yang sedang sakit. Akibat perbuatannya, majikan tempat ia bekerja sebagai karyawan
mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Namun barang curian tersebut belum terjual. Pelaku sudah keburu ditangkap polisi. Pelaku dan barang bukti selanjutnya dibawa ke Polresta Padang untuk proses hukum lebih lanjut. Itu telah kita amankan yang diduga satu orang pelaku pencurian aksesoris atau bunga dekor pelaminan, dan pelaku merupakan karyawan atau pekerja dari pemilik bunga tersebut. Menurut pengakuan dari tersangka, uang digunakan buat pengobatan istrinya di tempat barang yang diletakkan oleh pelaku. Kita temukan bong. Pelaku terancam dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Rekonstruksi kasus pembunuhan CNS, remaja putri yang jasadnya ditemukan di dalam karung pada tanggal 19 Februari lalu, berlangsung di 2 tempat dari 7 tempat kejadian perkara. Lokasi rekonstruksi pertama di Polres Tanah Datar, dan yang kedua di lokasi tersangka mengeksekusi korban di sebuah taman kanak-kanak di Kecamatan Salimpaung. Dari peragaan rekonstruksi pada Senin siang itu, diketahui bahwa pelaku utama pembunuhan adalah tersangka NJ. Dan setelah dibunuh, jasad korban juga disetubuhi tersangka NJ. Sedangkan tersangka BDP berperan menghubungi, menjemput dan mencarikan karung. Tersangka BDP sempat melerai tersangka NJ karena mencekik korban. Namun tersangka NJ kemudian meninggalkan lokasi. Saat itu, NJ telah mengetahui jika korban sudah tidak bernyawa. Setelah menyetubuhi korban dalam keadaan tak bernyawa itu, NJ memasukkannya ke karung dan seorang diri berencana membuang korban ke dalam jurang. Namun karena bahan bakar sepeda motor habis, NJ menurunkan jasad korban di pinggir jalan di Nagari Sungai Tarap. Dalam kasus itu, kedua tersangka memperagakan 74 adegan di 2 tempat. Adanya peralihan tempat ini dilakukan mengingat keamanan kedua tersangka. Selain itu juga ada tambahan 8 peristiwa baru di luar BAP yang diperagakan kedua tersangka. Baik, alhamdulillah rekonstruksi telah selesai kita laksanakan bersama dengan JPU. Ada 74 adegan dalam suasana yang kondusif. Kami juga mengucapkan terima kasih pada masyarakat bahwa kegiatan berjalan dengan lancar. Ada beberapa adegan-adegan yang kita temukan secara langsung oleh korban bersama-sama dari rentetan alur cerita yang sudah dia sampaikan dengan perbuatan yang disampaikan. Ada beberapa adegan yang ditambahkan. Berkas perkara pembunuhan ini telah diserahkan oleh Polres Tanah Datar ke Kejaksaan Negeri Batu Sangkar. Terhadap kedua tersangka terancam dikenakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati atau pidana seumur hidup. Sri Louis melaporkan dari Tanah Datar. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita pada hari ini. Saya Ruri Putra Ananda dan tim redaksi yang bertugas izin pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Basu bali awak bisuhan.